Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kembali ke kajian kita dari kitab Sittu Durar min Usul Ahli Al-Athar. Masih pembahasan Al-Asal Ar-Rabi', fondasi yang keempat, ya. Nail as-su'dud bil ilm, yaitu meraih kejayaan, kemenangan itu dengan keilmuan. Sampai perkataan Syekh hafizahullah, faqiwamuddin bil kitabil hadi was sayfin nasir. Maka berdirinya agama adalah dengan kitab yang memberikan petunjuk, yang membawakan petunjuk. Ini masih sambungan dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, faqiwamuddin bil kitab al-hadi was sayf an-nasir. Maka berdirinya agama, tegaknya agama ini adalah dengan kitab yang membawakan petunjuk dan dengan pedang, ya, yang menolong. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dari situ Allah berfirman, cukuplah Rabbmu sebagai zat yang maha memberikan hidayah dan maha memberikan pertolongan. Al-Furqan ayat 31. Wal kitabu huwal asl, dan kitab itu adalah al-asl, yang awal, yang paling prioritas. Walihada awwalu ma ba'athallahu rasulahu anzala alaihi al-kitab. Maka dari situ ketika Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya, Allah utus pertama kali dengan Alkitab. Wa makatha bi Makkah lam ya'murhu bis-sayf, dan kemudian Rasul pun yang Allah utus, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertahan di Makkah, ya. Wa lam ya'murhu bis-sayf, dan Allah masih belum perintahkan Rasul untuk mengangkat pedang. Ya, selama 13 tahun. Hatta hajara wa sara lahu a'wanun 'alal jihad, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berjihad, dan sehingga banyak, ya, kekuatan mulai berkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani banyak manusia masuk Islam dan menjadi kekuatan bagi para kaum muslimin, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kutipan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa. Ya. Idzan falladzina yatasawwaruna qiyama daulatil Islam bimujarrad 'atifah islamiyyah, maka orang-orang yang memiliki pikiran membayangkan bahwasanya berdirinya daulah Islam itu dapat dilakukan hanya dengan semangat-semangat keislaman, wa fakkar mujarrad an hujjati syara' yusammunahu fikran islamiyyan, dan mereka mengira bahwasanya dengan hujjah syara' yang mereka kira itu, dan mereka namai fikran islamiyan, pemikiran-pemikiran islami, ya, wa natfin minal ilm, dan secuil ilmu yang mereka miliki, yusammunaha, yang mereka namai thaqafah islamiyah, wawasan keislaman, wa anna ta'lim, dan bahwasanya ta'lim, yakni kegiatan mengajarkan ilmu tauhid, akidah kepada umat, marhalatun qadimatun ba'daha, adalah level nanti yang bisa dientarin, bukan hal pertama yang diprioritaskan. Fahaula talibu sarab. Hakikatnya orang-orang demikian adalah orang-orang yang mengejar sarab. Sarab yakni fata morgana. Ya, fata morgana, sarab. Ngigo, ini orang-orang ini pada ngigo, ya. Liannahum yatakhayalunaha bila quwwah wala asbab, dikarenakan mereka mengkhayalkan dapat mendirikan negara daulah Islam tanpa kekuatan yang seharusnya, tanpa sebab-sebab sebagaimana Allah menjadikannya. Ya. Wa ulal quwwataini quwwatud din alladhi alaihi wa'adallahu al-mu'minina bin nasr. Dan di antara dua kekuatan inti yang diperlukan tersebut, yakni kekuatan hidayah dengan ilmu yang dibawakan oleh kitabullah, okay? Dan kekuatan ba's syadid, kekuatan yang kuat yang dibawakan oleh hadid, besi, yakni pedang, okay? Dan di antara dua kekuatan yang diperlukan ini dan yang paling
prioritas yang harus diutamakan adalah kekuatan agama, ya. yakni kekuatan ilmu yang berkaitan dengan agama. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kaum mukminin kemenangan, ya. yakni Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, beriman yakni berakidah sesuai dengan akidah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beramal saleh yakni beramal sesuai dengan amalan yang sesuai dengan muwafiqah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan bagi kalian yang beriman dan beramal saleh, gitu kan? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan mereka kuasa di muka bumi. Tuh, itu janji Allah. Asal syaratnya itu tadi, iman dan amal saleh. Nah, keimanan dan amal saleh tidak dapat direalisasikan kecuali dengan ilmu. Kau mesti tahu dulu bagaimana keimanan yang memang datang, konsep akidah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh kau mesti tahu dulu bagaimana contoh amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua proses ini harus hanya bisa dimulai dengan ilmu, ya. Dan demikian Allah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sungguh wajib atas kami hukumnya memenangkan orang-orang yang beriman. Walihada qala Ibnul Qayyim, maka dari sinilah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Walamma kan jihad a'da'illah fil kharij far'an ala jihadil 'abdi nafsahu fi dzatillah." Dan ketika berjihad melawan musuh-musuh Allah di luar, yakni melawan jihad dengan pedang, adalah furu' cabang, bentuk cabang daripada jihad seorang hamba melawan nafsnya, melawan dirinya sendiri fi dzatillah, di dalam memperjuangkan nilai-nilai Allah di dalam dirinya. Itu jihad yang usul. Jihad yang paling utama adalah jihadul abdi nafsah. Ketika seorang hamba melawan nafsnya, melawan jiwanya sendiri. Nah, itu jihad yang usul. Sisanya jihad-jihad yang lain itu adalah furu' daripada jihad tersebut. Ya. Dan ketika berjihad melawan musuh di luar adalah cabang daripada jihadnya seorang hamba, perjuangan seorang hamba melawan nafsunya, fi dzatillah, yakni demi memperjuangkan nilai-nilai Allah di dalam dirinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang mujahid hakikatnya adalah orang yang menjihadi nafsnya, yakni melawan nafsunya, memperjuangkan nilai-nilai Allah di dalam dirinya, fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, mujahid hakikatnya adalah mereka yang melawan jiwanya, melawan nafsnya, melawan hawa nafsunya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wal muhajir, dan seorang muhajir hakikatnya man hajara ma nahallahu anhu, mereka yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adu fil kharij wa aslan lahu. Maka dari hadis ini dapat kita tangkap bahwasanya jihad melawan diri sendiri, melawan jiwa sendiri, itu harus lebih diutamakan, adalah sesuatu yang lebih utama daripada berjihad melawan musuh di luar. Jihad melawan diri melupakan asal daripada jihad dengan pedang. Usulnya yang menjadi usulnya. Fa innahu man lam yujahid nafsahu awalan litaf'ala ma umirat bihi wa tatruk ma nuhiyat anhu. Dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang tidak melawan dirinya sendiri untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memerangi hawa nafsunya, ya, demi meraih keridhaan Allah, lam yumkinhu jihadu aduwwihi fil kharij. Orang yang demikian tidak mungkin dapat membawa dirinya untuk melawan musuh-musuh yang ada di luar. Fa kaifa yumkinhu jihadu aduwwihi wal intisafu minhu? Bagaimana mungkin dia dapat melawan jihad, melawan musuh-musuhnya
menghadapi musuh-musuhnya. Wa aduwwuhu alladhi baina jambayhi qahirun lahu. Sementara dirinya sendiri itu dia tidak dapat kontrol, dia tidak dapat taklukan. Mutasallitun alaihi, dia dikontrol oleh hawa nafsunya, didominasi oleh hawa nafsunya. Lam yujahidhu, dia tidak memerangi hawa nafsunya. Lam yuharibhu, dia tidak memeranginya. Fillah, demi meraih keridhaan Allah. Bal la yumkinhu al-khuruj ila aduwwihi. Bahkan lebih jauh lagi, tidak mungkin ia dapat keluar melawan musuh-musuhnya hatta yujahida nafsahu alal khuruj, sehingga dia paksakan dulu dirinya untuk berani dan mau keluar berkorban demi membela, demi berperang, berjihad, membela agama Allah. Tuh. Jadi jihad yang paling standar, yang paling awal, ya, yang terkena kewajibannya setiap hamba adalah jihad melawan diri sendiri, ya, melawan hawa, baik hawa sifatnya nafsu ataupun syubhat. Ini jihad yang paling utama. Adapun jihad-jihad yang lain, dengan itu seorang hamba mengangkat pedang dan lain-lain. Ini sifatnya sebenarnya bukan usul, bukan yang main pointnya nggak di situ. Ya, itu furu' daripada jihad melawan hawa sendiri. Ya. Fahadhani aduwan qad imtuhina al-'abdu bi jihadihima. Dua musuh ini setiap hamba itu diuji untuk melawannya. Dua musuh ini apa? Syubhat dan syahwat. Ya. Wa bainahuma aduwwun tsalits, dan ketahuilah bahwasanya ada musuh yang ketiga. La yumkinhu jihaduhuma illa bi jihadih, yang dimana hamba tidak dapat melawan dua musuh tersebut, yakni syubhat dan syahwat, kecuali dengan melawan musuh yang ketiga tersebut. Wa huwa waqifun bainahuma yuthabbitul 'abdi an jihadihima wa yukhdhillahu wa yarjufu bihi. Musuh yang ketiga tersebut senantiasa ada dekat hamba tersebut dan melemahkan hamba itu dari melawan nafsu dan syubhat tersebut, ya. Dan kemudian yarjufu bihi, membuat nih hamba takut melawan maksiat dan syubhat yang dia mesti hadapi. Wala yazalu yukhayyil lahu ma fi jihadihima minal masyaq wa tarkil hudud wa fautil ladzat wal mushtahiyat. Ya. Dan masih saja selalu musuh yang ketiga ini memberikan pemikiran-pikiran yang begitu berat pada seorang hamba, bahwasanya apabila seorang hamba melawan hawa nafsunya, melawan syubhat dan syahwatnya, maka dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang berat, dia akan kehilangan nikmat-nikmat duniawi dan kehilangan posisi-posisi, kehilangan apa-apa yang dia cintai di dalam dunia ini dikarenakan melawan syubhat dan syahwat, ya. Terus saja musuh ketiga ini membisik-bisikan keraguan demikian yang melemahkan hamba. Musuh ketiga ini adalah wahwa asyaitan, yaitu syaitan yang terus menggoda manusia dari sisi syubhat atau sisi syahwat, dan terus membisikkan manusia dengan bisikan-bisikan yang melemahkan manusia. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka sikapilah ia sebagaimana musuh. Jadikanlah ia, yakni sikapi syaitan sebagai musuh. Ya. Wal amru bittikhadhihi aduwwa tanbihun ala istifragh al-wusa' fi muharabatihi wa mujahadatihi. Dan perintah Allah di sini untuk menyikapi syaitan sebagai musuh adalah peringatan yang keras agar kita mengerahkan segala daya upaya kita dalam rangka memerangi syaitan dan melawannya. Ka'annahu aduwwun la yafturu wa la yaqsur an muharabatil abdi. Dikarenakan digambarkan syaitan sebagai seorang musuh yang tidak pernah berhenti, tidak pernah ia beristirahat dari memerangi seorang hamba ala adadil anfas, seiring dengan nafasnya, ya, seiring dengan jumlah nafasnya. Ya, ini selama hamba masih hidup, nggak berhenti syaitan menggodanya, ya, memeranginya. Itu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, yang menjelaskan betapa
Berjihad melawan diri sendiri itu adalah usul, dan perjuangan-perjuangan, bentuk-bentuk perjuangan lain adalah bentuk furu' daripada jihad ini, ya. Inilah yang dimaksud dengan juga bersabar, ya. Bersabar dari segala aspeknya, sabar atas apa-apa yang Allah perintahkan. Tuh, dikarenakan apa? Diri kita, nafs kita kepada apa-apa yang diperintahkan ini terasa berat, makanya dibilang taklif, beban. Tuh. Diri kita akan merasakan itu berat. Tapi karena itu Allah perintahkan, sabar, jalankan. Tuh, sabar atas apa-apa yang Allah perintahkan. Kemudian sabar dari apa-apa yang Allah larang. Dikarenakan apa? Nafs kita yang mesti kita lawan. Nafs kita akan mengatakan apa-apa yang Allah larang nih, ajib, senang. Nafs kita akan menyukainya. Tapi Allah melarangnya. Nah, sabar, tinggalkan. Tuh, dimana di situ jelas kita melawan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, as-sabru ala al-maqdur, sabar menghadapi apa-apa yang Allah tentukan. Seringkali apa yang Allah tentukan, Allah takdirkan di dalam qadarnya, itu tidak sesuai dengan selera seorang hamba. Tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki seorang hamba, ya. Tapi ini apa yang Allah tentukan, ya. Lawan dirimu dari mengeluh, dari mengatakan apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan apa yang terjadi bertentangan dengan dengan harapan kita, itu sabar, terima takdir tersebut. Itu as-sabru ala al-ma'mur, as-sabru ala al-mahzur, sama as-sabru ala al-maqdur. Sabar atas apa-apa yang ma'mur diperintahkan, sabar atas apa-apa mahzur yang dilarang, dan sabar dari apa-apa yang maqdur ditakdirkan. Ya. Hadzal kalam fi ghayatil judah wal wuduh. Perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim tersebut adalah perkataan yang sangat jelas dan sangat indah. Wa huwa tashihun limanhajil ladzina yarmuna ghairahum bil hijarah wa buyutuhum min zujaj. Dan ini adalah sebuah kritisi, okay? Bagi manhaj orang-orang yang seringkali melempari rumah orang lain dengan batu sementara rumah mereka terbuat dari kaca. Ini ungkapan ya, indah. Rumah mereka dari kaca, tapi mereka nyambit-nyambitin orang. Kalau orang balas, apa yang terjadi? Mereka mencoba offense sama orang, sementara mereka sendiri nggak punya kekuatan. Kalau orang balas sambit lagi pakai batu, apa yang terjadi rumahnya? Rumah dia terbuat dari kaca, disambit pakai batu, apa yang terjadi? Pecah. Ya, ini adalah kritisi bagi mereka. Ya. Fil waqti nafsah yu'adzibun al-asbab al-maddiyah. Dikarenakan orang-orang pergerakan, maksudnya orang-orang pergerakan demikian, ya. Mereka seringkali membesar-besarkan, okay, faktor-faktor yang sifatnya material, okay, hatta yarau anna aduwahum tamakkana liquwwatihi, sehingga mereka berpendapat bahwasanya musuh-musuh mereka nih menang karena kekuatan-kekuatan materi yang ada pada mereka, baik ekonomi, senjata. Tuh, musuh tuh menangnya karena itu, katanya demikian. Ya, mereka membesar-besarkanlah sisi situ akhirnya. Ya. Wal haq annahu la yadkhulu alaihimul adu buyutahum illa idza waha bunyanuha. Padahal hakikatnya sungguh musuh tidak akan dapat memasuki rumah-rumah mereka kecuali memang dikarenakan rumah mereka begitu lengah dari penjagaan. Ya, bukan karena musuh yang kuat, tapi karena memang engkau yang lemah. Kita ini kalah, kaum muslimin, bukan karena musuh yang kuat. Lah, kaum muslimin pernah menghadapi musuh yang lebih dahsyat, tapi tetap menang. Jadi mereka menang bukan karena tipu daya mereka, usaha mereka, perjuangan mereka, bukan. Tapi mereka menang dikarenakan lemahnya kita. Lemahnya kita kenapa? Karena meninggalkan manhaj dan konsep yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih. Ya. La yanhazim al-muslimun liquwwati aduwwihim. Tuh, kaum muslimin tidaklah kalah dikarenakan kekuatan musuh-musuh mereka, bukan, walakin li dha'fi imanihim. Kaum muslimin itu kalah dikarenakan lemahnya iman mereka. Hatta walau ariyat aydihim minal asbab ba'da badhlil wusa' kafahumullahu ma nabahum. Tuh. Padahal kalau kaum muslimin memiliki kekuatan iman dan mereka tidak memiliki sebab-sebab duniawi untuk melawan musuh-musuh mereka, tapi mereka memiliki kekuatan iman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Allah sendiri yang akan memenangkan dan menjaga mereka. Kalaupun kita nggak punya power senjata,
nggak punya power ekonomi, tapi kita punya power keimanan. Nggih? Akidah yang sahih, tauhid yang sahih, manhaj yang sahih. Niscaya Allah sendiri yang akan menjaga serangan-serangan musuh dari para kaum muslimin. Ya? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa min sunnatillahi anna man lam yumkinil mu'minuna ay yu'adzibuhu minal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, fa inna Allah subhanahu yantaqim minhu li rasulihi wa yakfihi iyyah." Tuh, dikarenakan memang termasuk sunnatullah. Tuh, memang sunnatullah berjalannya alam semesta demikian. Yang termasuk sunnatullah adalah orang-orang yang tidak mungkin kaum mukminin mengazab mereka. Kaum mukminin nggak punya kekuatan untuk mengazab mereka. Mereka telah menghina, menyakiti Allah dan Rasulnya. Harusnya kaum mukminin mengazab mereka. Oke? Tapi kita di luar kuasa kita nggak punya daya, nggak punya kuasa untuk mengazab dan mengingkari, memerangi mereka. Ya, kalaupun mereka telah menghina Allah dan Rasulnya. Nah, sunnatullah yang berjalan di alam semesta, orang-orang demikian, fa inna Allah subhanahu yantaqim minhu li rasulihi wa yakfihi iyyah. Maka Allah sendiri yang akan membela Rasulnya dan akan menuntut dendam, membalas dendam kepada orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Nggak perlu manusia. Kalau kaum mukminin nggak punya kekuatan untuk membalasnya, Allah yang turun tangan beresin. Ya? Kama qaddamna ba'dha dzalika fi qissah al-kitab al-muftari. Al-Kutab al-Muftari, sebagaimana kita telah jelaskan kasus-kasus demikian, okay? Kasus-kasus demikian yang terjadi pada Al-Kutab al-Muftari, yakni para penulis-penulis yang pendusta, ya. Ini pernah diceritakan oleh Syekh Hafizahullah tentang fenomena alam terjadinya hal demikian, ya. Dan sebagaimana Allah pun menegaskan hal itu. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah perintahkan kepada Rasul, dan perintah kepada Rasul adalah perintah kepada para kaum muslimin. Fasda' bima tu'mar. Terus saja perjuangkan programmu yang Allah perintahkan engkau untuk selesaikan. Tuh. Apa yang kau diperintahkan, terus perjuangkan itu saja. Bereskan apa yang kau diperintahkan. Fokus ke situ. Wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah kau dari kaum musyrikin. Yakni jangan layanin kelakuan mereka, celaan mereka, makian mereka, jangan layanin. Teruskan saja lakukan apa yang kau diperintahkan. Oke? Okay? Jangan pusing sama yang demikian. Terus maju, jangan hiraukan yang menggonggong di kiri dan kanan. Terus maju. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami sendiri yang akan membalaskan bagimu orang-orang yang mencela. Ya? Yani orang-orang yang mencelamu, kami sendiri yang akan membalaskannya. Tuh, bagimu. Ya? Illam tansuruhu faqad nasarahullah. Tuh. Apabila kalian tak mampu menolong Rasul, maka Allah yang akan menolongnya. Sebagaimana kisah yang pernah diriwayatkan juga Imam Zahabi rahimahullah dan lain-lain, pernah kita ceritakan. Oke? Okay? Ketika Tatar dan fitnahnya menguasai negeri-negeri kaum muslimin di Syam. Okay? Nah, Tatar ini juga membawa misi tansir, kristenisasi waktu itu. Jadi orang-orang Kristen bergabung bersama Tatar, menginvasi negeri-negeri kaum muslimin, kemudian menyebarkan program kristenisasi mereka di negeri-negeri Syam. Dulu. Oke? Suatu hari tersebutlah seorang di antara pembesar Mongol atau Tatar ini tanassar, masuk Kristen. Oke? Aqadu lahu haflah azimah. Kemudian mereka mengadakan perayaan yang besar luar biasa dalam rangka apa? Berkristennya nih pembesar Mongol, pembesar Tatar ini. Oke? Pada saat itu qama rahib, seorang rahib, pendeta, berdiri dan berkhutbah di dalam acara itu. Ketika di dalam khutbahnya tersebut, dia mencela-cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela-cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ini Mongol, ini Tatar, okay? Ini pembesar Mongol ini punya anjing. Anjing ini sadis. Tapi ini anjing dirantai ke tembok, ditancap ke tembok. Berada di sampingnya sini. Galak nih anjing.
Sadisnya anjing. Oke? Anjing peliharaan nih pembesar Mongol. Ketika mendengar pendeta tersebut mencela-cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba anjing itu marah sehingga terlepas rantai itu dari tembok dan kemudian lompat dia dan menggigit pendeta tersebut dengan gigitan yang begitu sulit dilepaskan. Namun mereka akhirnya dapat melepaskan gigitan tersebut. Lepas juga. Orang-orang yang ada di sana berkata, "Hadza li'annak sababta Rasulullah." Ini sababta Muhammad. Ini dikarenakan engkau mencela-cela Muhammad. Oke? Tapi ini pendeta bilang apa? La, al-kalb azizun nafs. Enggak. Ini anjing emang terlalu waspada aja. Dia melihat aku bersuara lantang dan mengangkat tangan, dia merasa terancam, kemudian dia serang aku. Kata nih pendeta. Oh begitu. Zen, ya khair. Akhirnya ditancap lagi, dirantai lagi nih anjing, ditancap lagi ke tempat yang baru, lebih kuat dong. Iya kan? Zen. Nggak lama setelah tenang kondisi dan situasi, kembali nih pendeta berkhutbah lagi. Dan di dalam khutbahnya kembali dia mencela-cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anjing kembali marah lagi. Putus lagi rantai tersebut dan lompat digigit lehernya. Tuh kali ini lehernya. Oke? Digigit dia sampai mati di tempat nih pendeta. Mati di tempat. Zen. Al-Imam Az-Zahabi dan lain-lain yang mengkisahkan riwayat ini, dia berkata, dengan kejadian itu, 40.000 manusia masuk Islam seketika. Beriman kepada Rasulullah SAW. Siapa yang kuat melawan power Tatar, power Mongol pada saat itu nggak punya kuasa kaum muslimin. Sehingga ketika di antara mereka ada yang mencela-cela Rasul, kaum muslimin nggak punya kuasa untuk mengazabnya, ya kan? Dikarenakan penghinaan kepada Rasul adalah kekufuran yang murni. Dia mau taubat mau enggak terserah, urusan dia sama Allah. Tapi wajib di dunia dia harus dipenggal, harus dibunuh. Kecuali Rasul sendiri yang memaafkannya di masa hidupnya. Rasul udah meninggal, nggak ada yang punya hak untuk memaafkannya. Nggak? Kalau seseorang menghina Allah, dan ini ijma, awas. Seseorang menghina Allah ditangkap oleh kuasa kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, tuntut taubat. Kalau dia taubat darinya, maka dimaafkan, lepas. Dia nggak bertaubat, penggal. Tuh. Tapi seseorang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangkap dia. Mau taubat mau enggak, urusan dia sama Allah. Harus tetap dipenggal. Tuh, ijma. Oke? Al-Imam Auza'i, Ibnu Abdul Bar, Imam Malik rahimahumullah dan lain-lain. Ada ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sarim Al-Battar. Illahnya apa ini? Illah hukumnya kok bisa? Kok seolah-olah kita lebih membela Rasul daripada membela Allah? Iya kan? Illahnya jelas. Allah zat yang maha mulia. Kalaupun semua makhluk di muka bumi di setiap zaman menghina Allah, nggak berefek. Nggak ada cerita nama baik Allah, nggak ada. Nggak akan tercoreng kemuliaannya. Iya kan? Kalaupun semua makhluk kafir dan mencela Allah, apakah berkurang kemuliaan Allah? Nggak ngaruh. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad bashar, human being, manusia biasa. Bisa rusak nama baiknya ketika ada yang merusaknya. Sementara kebaikan namanya berkaitan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian-kejadian demikian di masa sahabat radhiyallahu anhum dan di masa-masa salaf. Akhirnya ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para kaum muslimin gak punya power untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang menyakiti, mencela, menghina Allah dan Rasulnya, Allah sendiri yang akan turun tangan beresin. Allah gunakan makhluk-makhluk yang lain, gak mesti manusia. Anjing Allah jadikan untuk membalas dendam tersebut. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Iya kan? 40.000 manusia masuk Islam seketika dari kejadian tuh anjing itu. Oke? Ini maksudnya apa? Illam tansuruhu faqad nasarahullah. Apabila kalian tak membelanya, yakni tak membela Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang individu, kalian tak punya kuasa, entah takut untuk membelanya dari orang-orang yang mencelanya. Kalian tak punya kuasa, entah takut dari orang-orang yang mengotori sunnahnya, mencela sunnahnya dan mengaburkan sunnahnya dari manusia dengan bid'ah dan syubhat. Kalian tak punya power untuk melawan itu, untuk mengingkari itu. Allah sendiri yang akan turun tangan beresin. Yani keuntungannya atau kerugiannya ketika kau berkorban untuk Rasul hanya bagimu. Allah tak membutuhkan pengorbananmu. Allah bisa melakukan itu semua.
Namun tetap yang dilihat di antara hamba-hambanya mana yang mau berkorban untuk membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agamanya, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingkari kesyirikan, mengingkari bid'ah dan syubhat. Itu. Ya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Teruslah maju dengan programmu, yakni dengan apa yang kau diperintahkan atasnya. Terus maju dengan lakukan, laksanakan saja apa yang kau diperintahkan terus, wahai Muhammad. Enggak usah kau urusi, a'rid, berpalinglah dari orang-orang musyrikin yang menghinamu, mencelamu, menggunjingmu, memfitnahmu, begitu ya. A'rid, berpaling dari mereka, yakni enggak usah urusin mereka, enggak usah pusingin mereka. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami sendiri yang akan membalaskan bagimu tu orang-orang yang mencela-celamu, menghina-hinamu. Ya? Wa qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pun berkata, "Tallahi, demi Allah, ma 'ada 'alaikal aduwwu illa ba'da an tawalla 'ankal wali." Ya, ajib. Sungguh tidaklah musuh dapat menghancurkanmu kecuali hanya dikarenakan sang wali telah berpaling darimu. Wali ini penjaga. Tidaklah musuh dapat masuk ke areamu dan menghancurkanmu, menimpakan maudarat atasmu, kecuali hanya dikarenakan sang penjaga telah berpaling meninggalkanmu. Ya? Fala tadhunna anna syaitan ghalab. Maka jangan pernah kau mengira bahwasanya syaitan yang menang. Bukan. Walakinnal hafidh a'rad. Tapi zat yang menjagamu yang telah berpaling darimu. Sehingga syaitan bisa masuk. Ya? Wa qad arafta annaka tuhram wala rabbik idza taraktal ma'mur. Dan kau telah sadari, fahami bahwasanya kau tidak akan mendapatkan perlindungan dari Rabbmu apabila kau meninggalkan apa-apa yang diperintahkannya, wa raqibtal mahdzur, apabila kau melakukan apa-apa yang dilarangnya. Kama annaka mansur, sebaliknya sebagaimana engkau pun mengetahui bahwa kau akan mansur, senantiasa ditolong dan menang, bihifdzikallaha fi amrihi wa nahyi, apabila kau terus menjaga Allah pada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Fa'adal aslu ilal ilm, maka semua fenomena ini dan kenyataan ini kembali kepada hakikat wajibnya keilmuan. Li'annahu la yu'raf al-amru wan nahyu, dikarenakan tidaklah kita dapat mengetahui mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, illa bihi, kecuali hanya dengan ilmu. No, maka kemenangan, kejayaan, penjagaan, pertolongan Allah itu dengan apa? Dengan ilmu dulu. Baru kita bisa mendatangkan itu semua. Ada pun orang-orang pergerakan, enggak, ilmu belakangan, yang penting sampai dulu ke tampuk kekuasaan. Mereka lakukan segala cara. Lucu nih orang. Lucu. Ya. Latifah. Ada sebuah latifah. Latifah yani di sini dalam hal ini adalah riwayat-riwayat yang membawakan faidah yang ajib. Zin? Ani Zubair ibn Adi qal, ia berkata, dari Zubair bin Adi dia berkata, dakhalna ala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari kami mampir kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kemudian kita mengeluh kepada Anas bin Malik akan kelakuan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang bertangan besi dan begitu boros. Boros apa? Ngabisin duit? Bukan. Boros numpahin darah. No, borosnya boros numpahin darah. Nggak nanggung. Sahabat juga dihajar. Serusak-rusaknya penguasa kita. Segitunya nggak? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Okay? Penguasa bertangan besi yang begitu boros menumpahkan darah manusia. Hajjaj bin Yusuf. Kami mendatangi Anas bin Malik, kemudian kami mengeluh kepadanya akan sikap dan tekanan Hajjaj pada kita. Okay? Faqal. Maka Anas pun berkata, ma min amin, sebelumnya di riwayat lain Anas berkata, isbiru, bersabar sajalah kalian. Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, karena sungguh tidaklah datang sebuah tahun kecuali pasti tahun yang datang setelahnya itu pasti lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi tahun demi tahun semakin mendekat hari kiamat, itu kondisi semakin buruk, enggak semakin baik. Okay?
li'annahu la syarrun minhu hatta talqau rabbakum, terus demikian sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian, yakni sehingga kalian mati. Di sana lain Anas bin Malik nih lebih jelas lagi berkata, isbiru fa innahu la yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, bersabar sajalah kalian, sesungguhnya tidaklah datang satu era kecuali pasti era yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, terus demikian sehingga kalian mati bertemu dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku dengar sendiri demikian dari nabi kalian. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu hadza min nabiyyikum, tuh aku dengar hakikat ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh sunnatullah. Fahami hal itu, sunnatullah. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, wa qad istushkila hadzal itlaq ma'a anna ba'd al-azminah takunu fi syarri duna allati qablaha. Menerima kenyataan yang ada di dalam riwayat demikian, itu kadang sulit difahami oleh sebagian orang. Dikarenakan apa? Sejarah menuliskan terjadi zaman-zaman yang di situ terjadi kebaikan daripada zaman sebelumnya. Iya enggak? Di mana setelah zaman Hajjaj bin Yusuf ada zaman Umar bin Abdul Aziz kan? Zaman Umar bin Abdul Aziz ternyata lebih baik, kebaikan lebih merata daripada zaman Hajjaj bin Yusuf. Katanya tidaklah datang satu zaman kecuali lebih buruk. Loh, kok ada Umar bin Abdul Aziz? Nanti di Abbasiyah, kok ada Harun Rashid, Al-Khalifah Ar-Rashid? Kok setelah fitnah khalqul Quran ada khalifah yang mengangkat fitnah khalqul Quran itu? Iya kan? Katanya tidaklah datang satu zaman kecuali zaman berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya. Oke? Tapi kok kenyataannya di sejarah demikian? Ini maksud Ibnu Hajar. Nah, ayo kita baca. Kadang sulit memahami itlaq ini. Dikarenakan apa? Sebagian zaman takunu fi syarri dunal lati qablaha. Terlihat pada sebagian zaman itu keburukan yang ada pada zaman tersebut itu lebih sedikit daripada dibanding zaman sebelumnya. Walau lam yakun fi dzalika illa zaman Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Seperti misalnya kasus di zaman Umar bin Abdul Aziz, wa huwa ba'da zaman Al-Hajjaj bi Yasir. Jelas, zaman Umar bin Abdul Aziz itu setelah zamannya Hajjaj bin Yusuf, ya kan? Tidak lama setelah zaman Hajjaj bin Yusuf. Wa qad ishtuhira al-khairu alladhi wa qad ishtahara al-khairu alladhi kana fi zaman Umar ibn Abdul Aziz. Sebagaimana kita semua ketahui, begitu terkenal, diketahui kebaikan yang merata di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz. Wa ajaba ba'duhum anna al-murada bit tafdili tafdilu majmu' al-asr ala majmu' al-asr. Nah, sebagian ulama menjawab bagaimana memahami hal demikian, bahwasanya pertimbangan lebih utama, lebih baik atau tidak, itu secara umum, secara keseluruhan, secara majmu', globally. Dibanding satu zaman dibanding dengan zaman sebelumnya. Fa inna asral Hajjaj, karena sesungguhnya bagaimanapun zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kana fihi katsirun minas sahabah fil ahya. Masih banyak golongan-golongan sahabat hidup, dan golongan sahabat hidup adalah sumber keilmuan. Wa fi asri Umar ibn Abdul Aziz, adapun di zamannya Umar ibn Abdul Aziz, inqaradu, para sahabat udah habis. Wa zaman alladhi fihi sahaba khairun min zaman alladhi ba'dahu, dan bagaimanapun sebuah zaman yang di situ masih terdapat sahabat, para ahli ilmu, itu bagaimanapun lebih baik daripada zaman yang tidak ada sahabatnya. Kalaupun mungkin darah lebih terjaga, kalaupun mungkin harta lebih banyak, iya kan? Tapi nggak ada sahabatnya, ini nggak lebih baik daripada sebuah zaman yang di situ masih ada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dari situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Ya, sebaik-baiknya era adalah eraku. Khairul qurun sebenarnya lemah, ya, rada lemah. Yang lebih tepat itu khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Qarni adalah generasiku. Wa huwa fi sahihain, dan hadis ini, yakni riwayat ini terdapat di dalam sahihain. Perkataan Al-Imam ini, perkataan Al-Imam Ibnu Hajar ini
Terdapat perkataan Imam Ibnu Hajar, kisah dari Anas Ibnu Malik ini demikian, ya. Tuh, hadis ini sebaik-baiknya generasiku itu ada di Sahihain, tapi di Sahihain yang benar lihat di catatan kakinya nomor 1 no. Khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia generasiku, bukan khairul qurun. Lafaz khairul qurun ini rada lemah, ya. Tsumma qal. Oke. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar berkata rahimahullah, "Tsumma wajad an Abdullah bin Mas'ud at-tasrih bil murad." Kemudian aku mendapatkan, keterangan yang lebih terang yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan ini. Wa huwa aula bil ittiba'. Nah, keterangan ini yang lebih jelas ini itu lebih layak untuk diikuti. Akhraja Ya'qub Ibnu Syaibah min tariq Al-Harith Ibnu Husairah an Zaid bin Wahab. Diriwayatkan Ya'qub Ibnu Syaibah dari jalannya Tariq bin Harith dari Zaid bin Wahab. Ia berkata rahimahullah, sami'tu Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, ia berkata, la yati alaikum yaumun, tidaklah datang pada kalian sebuah hari, sebuah masa, illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi qablah, kecuali pasti dia lebih buruk daripada hari yang sebelumnya. Hatta taqumas sa'ah, terus demikian sehingga terjadinya hari kehancuran. Lastu a'ni rakha'a minal 'aishi yusibu wala malan yufidu. Yang aku maksudkan dengan kebaikan adalah pertimbangan kebaikan dan keburukan, bukanlah masalah kesejahteraan hidup. Bukan juga masalah harta yang melimpah, bukan. Walakin la yati alaikum yaumun, tapi tidaklah datang pada kalian sebuah masa illa wa huwa aqallu ilman, kecuali pasti di masa itu ilmu yang ada lebih sedikit minal yaumil ladzi madha qablah, daripada masa yang telah berlalu sebelumnya. Fa idza dhahabal ulama, maka apabila para ulama telah pergi, para ahli ilmu telah pergi, istawan nas, maka para manusia pun berada selevel semuanya. Fala ya'murun bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar, maka tak lagi mereka beramar ma'ruf, tak lagi mereka bernahi munkar. Fa 'inda dzalika yahlakun, maka ketika demikian itulah terjadi kehancuran atas mereka. Maka pertimbangan kebaikan dan keburukan bukan pada kesejahteraan hidup, tingkat moneter dan lain, bukan, tapi pada meratanya hidayah karena banyaknya ahli ilmu yang membawakannya. Wa min tariq Sya'bi an Masruq, dan diriwayatkan dari jalurnya Al-Imam Sya'bi dari Masruq rahimahumullah. Beliau berkata, anhu, dan masih dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata radhiyallahu anhu, la yati alaikum zaman, tidaklah datang pada kalian sebuah zaman illa wa huwa syarrum mimma kana qablah, kecuali pasti zaman tersebut lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Amma inni la a'ni amiran khairan min amir wa la aman khairan min am, sesungguhnya aku tidak sedang berbicara seorang penguasa yang lebih baik atau daripada penguasa yang sebelumnya, bukan juga sebuah kondisi yang lebih baik, lebih sejahtera daripada kondisi sebelumnya. Bukan tentang itu yang aku sedang bicarakan. Walakin, namun, ulama'ukum wa fuqaha'ukum, para ahli ilmu di antara kalian, orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam di antara kalian tentang agama, yadhhabun, mereka banyaknya telah meninggal. La tajiduna minhum khulafa, dan kalian tidak lagi menemukan orang-orang yang menggantikan posisi-posisi mereka. Wa yaji'u qaumun, maka dalam kondisi demikian datanglah sebuah kaum baru, yuftuna bi ra'yihim, yang mereka berani berfatwa dengan ra'yu mereka. Ya. Qultu, aku berkata, yakni Syekh Ar-Ramadhani hafizahullah, dia berkata, raf'ul ishkal bil athar huwa qurratu uyun ahli al-athar. Kita dapat mengangkat iskal. Iskal ini sesuatu yang sulit dipahami, yang jelimet, iskal. Kita dapat menjelaskan hal demikian atau memahami hal demikian dengan riwayat-riwayat yang datang dari salafus saleh. Ini adalah kebahagiaan
bagi para orang-orang yang mengikuti jalur salafus saleh, jalur athar yang datang dari salaf. Khasah wa huwa jarin 'alal usul, apalagi perkara demikian berjalannya di atas usul kita. Lianna ghalibal khalq, dikarenakan kebanyakan manusia, li rahimil mali was sultani wusul, mereka selalu saja lebih condong kepada apa? Kepada harta dan kepada kuasa. Alam tasma'illaha ta'ala yukhbiru an ahli syamal hasratahum qailin. Tidakkah kau mendengar Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang ahlus syamal? Ahlus syamal yakni golongan kiri, yakni golongan yang merugi, ya. Mereka merugi, penyesalan mereka itu tentang apa? Allah berfirman menggambarkan, ma aghna anni maliyah. Para orang-orang yang merugi tersebut berkata, sungguh semua harta-harta kami tidaklah lagi bermanfaat bagi kami. Halaka anni sultaniyah, sungguh sultanku, okay, kuasaku telah hilang dariku. Okay? Manusia ini fokusnya selalu kepada itu, hal yang sifatnya harta, hal yang sifatnya kuasa. Walau ta'ammalta fitnatal harakatil islamiyah, apabila kau coba fahami fitnah yang dibawakan oleh pergerakan-pergerakan Islami, okay, oleh ormas-ormas pergerakan-pergerakan ini, lawajadtaha majmu'ah fi hatainin na'ratain, maka kau akan temukan sesungguhnya fitnah mereka terfokus pada dua hal ini, pada kekayaan harta atau pada keberkuasaan. Oke? Pada kursi kuasa, selalu di situ fokusnya. Oke? Tasawwuru anna khairiyah ummah ala ukhra tabi'ah li khairiyah hukamiha. Fokus yang pertama selalu demikian yang mereka bawakan, yang dibawakan, ide-ide yang dibawakan oleh orang-orang pergerakan-pergerakan demikian adalah apa? Gambaran bahwasanya majunya sebuah umat dibanding yang lain, menang dan kuatnya sebuah umat dibanding yang lain, itu berangkat dari bagusnya penguasa yang ada pada mereka. Selalu saja itu yang digambarkan. Kekuasaan yang ada pada mereka. Atau yang kedua, wafrah iqtisadiyah, majunya, kuatnya sebuah umat dibanding yang lain, itu dikarenakan kekuatan ekonomi yang ada pada mereka. Selalu ini yang dibawakan oleh orang-orang pergerakan Islam. Berpaling mereka, wala ada perhatian sama ilmu sama sekali. Makanya fokusnya selalu di dalam urusan merebut sultan, kekuasaan, atau di dalam urusan meraih keuntungan, okay? Duniawi, selalu itu fokusnya. Kenapa? Menurut mereka kemenangan, kejayaan itu dari situ. Dari meraih kuasa atau dengan menguasai harta yang banyak. Itu fokusnya, makanya perjuangannya ke arah itu. Bodoh amat orang mau syirik, mau bid'ah, gak apa-apa, yang penting bersatu, sumbangin suara untuk kita. Tuh, dia kan mau di atas manhaj yang hak, mau di atas manhaj yang batil, gak apa-apa, yang penting bersatu, sumbangin suara untuk kita. Nggak mau tahu. Ya? Ala tara anna aktsarahum la yaruddun min arshil malik yada lamis walau kanat tamma'ah min demokratiyatil wasawis wa akharin yarawna anna audata izzil muslimin marhunah bitafawuq al-hadari walidhalika la yarbahuna alaihi akifin. Tuh. Tidaklah kalian melihat bahwasanya kebanyakan mereka tidak peduli caleg-caleg yang ada yang mencoba meraih kursi kuasa nih, apakah ini orang bertakwa atau tidak, terserah. Yang penting dia bisa punya tujuan yang sama kita, punya common goal, punya common interest. Mereka nggak memperdulikan dia muwahhidkah atau musyrik, dia sunnikah atau bid'i, dia alimkah atau jahil, nggak mau tahu. Yang penting apa? Punya common goal, punya common interest, ya kan? Dan sebagian lain selalu saja mereka memfokuskan bahwasanya, berpikiran bahwasanya kemajuan yang ada dan terjadi di negeri-negeri lain adalah dikarenakan majunya hadarah peradaban yang ada pada mereka. Akhirnya terus saja yang mereka fokuskan di dalam perbaikan peradaban. Semua berpaling dari ilmu. Ahli ekonomi bilang, oh mundurnya negara karena ekonomi. Supaya kita bisa maju, perbaiki ekonomi. Ahli kesehatan bilang, oh ini jatuhnya negara karena orang-orang gak sehat.
Kita negara menjadi kuat kalau orang-orangnya pada sehat. Begitu kan? Ahli apa lagi? Ahli militer bilang enggak, kita ini kalah mundur dikarenakan lemahnya militer. Kita jadi kuat maju kalau militer kuat. Begitu kan? Semua ahli ngomong. Ketika ahli agama ngomong, lah mundurnya kita karena jauhnya kita dari tauhid, dari akidah yang hak. Apa yang mereka kata? Udah di masjid aja, udah di masjid. Nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Seolah-olah semua fokus kekuatan, kemenangan, kejayaan itu ada pada kekuatan materi. Ya? Berpalinglah mereka dari kekuatan-kekuatan yang lebih dalam dari itu, kekuatan hujjah, bayan, hidayah, ilmu. Ya? Wa hadha yubayyinu laka sirra inayah Ibn Mas'ud bimu'alajatihima duna ghairihima. Wa tallahi innahu lafiqhun nafs alladhi fataha Allahu bihi alaihi. Falta'rif akhal Islam lis-salafi fadlahum wastamsik bigharzihim tastarih min syubuhati bunayyatit tariq. Ya? Dari sini kau dapat melihat dengan jelas rahasia bagaimana kekuatan dan pemahaman Ibnu Mas'ud yang begitu mendalam sehingga dia dapat mencari inti dan menjelaskan inti permasalahan yang terjadi. Bahwasanya keburukan yang terjadi pada umat adalah dengan hilangnya para ahli ilmu dan tak ada para penggantinya. Terhitung buruk sebuah zaman adalah ketika para ahli ilmu hilang. Bukan ketika jatuhnya nilai ekonomi, bukan ketika buruknya penguasa, bukan. Tapi tak adanya orang-orang yang membawakan hidayah yang hak dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pengganti mereka. Oke? Sesungguhnya itu adalah fiqhun nafs, itu adalah pemahaman yang mendalam dari seorang jiwa manusia yang dengan itu Allah bukakan ilmu baginya, ya. Maka agar ketahui wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, agar kau kenali keutamaan-keutamaan para kaum salaf, sahabat radhiyallahu anhu. Wastamsik bigharzihim, dan berpegang teguhlah kalian kepada pangkal mereka, akar mereka, usul mereka. Pegang teguh itu. Tastarih min syubhat bunayyatit tariq. Niscaya kau akan selamat dari syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dan menyempal. Ya. Wa akhiran, dan akhirnya, oke? Dan penutupnya, ilal ilm. Wahai saudaraku sekalian, kepada ilmu. Ya man yanshudu izzal Islam. Wahai orang-orang yang menyerukan untuk kembali kepada kejayaan Islam, kembalilah kalian kepada ilmu. Dengarlah, an Tamim ad-Dari, diriwayatkan dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, tatawalan nasu fil bina fi zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Umar, para manusia mulai bermegah-megahan di dalam bangunan. Faqala Umar pun berkata kepada mereka, ya ma'syaral Urayyib, wahai sekalian bangsa Arab, al-ard, kembali ke bumi. Innahu la Islam illa bijamaah, sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, wala jamaah illa biimarah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan kuasa, wala imarah illa bi ta'ah, tidak ada kuasa kecuali dengan ketaatan, kekompakan. Nggih? Faman sawwadahu qaumuh 'alal fiqhi kana hayatan lahu wa lahum. Maka barang siapa yang diangkat dan dimuliakan oleh kaumnya dikarenakan pemahamannya yang mendalam di dalam agama, maka keberadaannya menjadi kehidupan yang baik baginya dan bagi kaumnya. Wa man sawwadahu qaumuh ala ghairi fiqhin, namun barang siapa yang diagungkan oleh kaumnya bukan dikarenakan pemahamannya yang mendalam tentang agama, kana halakan lahu wa lahum, maka posisinya tersebut yang tinggi, yang diagungkan adalah kehancuran baginya dan kehancuran pula bagi umatnya, bagi kaumnya. Allah, kalau salaf yang ngomong, ya, kalau
sahabat yang ngomong radhiyallahu anhum, quotes-quotes yang datang dari mereka nih, kalaupun singkat tapi maknanya begitu mendalam, ya. Wa 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, yakni Al-Basri rahimahullah. Ia berkata, "Kanu yaqulun mautul alim thulmah fil Islam la yasudduha syai'un makhtalafa al-lailu wan nahar." Matinya seorang ahli ilmu adalah sebuah bolong di dalam bangunan Islam. Misalnya sebuah bangunan, ada bolongnya, bolong. Oke? Jebol. La yasudduha syai'un, yang nggak bisa ditambal oleh satu hal pun. Terus demikian bolong selama masih berjalan malam dan siang. Wa an Hilal ibnu Khabbab, ia berkata, dari Hilal ibnu Khabbab ia berkata, Sa'altu Sa'id bin Jubair rahimahullah. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah. Aku berkata, Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, ma alamatu halakin nas, wahai Abu Abdullah Sa'id bin Jubair, apa tanda-tanda kehancuran para manusia? Qal, Sa'id bin Jubair rahimahullah pun berkata, idza halaka ulama'uhum, ketika para ahli ilmu yang ada di antara mereka telah mati. Itulah ciri-ciri kehancuran para manusia. Ya. Simam al-aman minal kufri wal hazimah bittiba'il kitab wa sunnah. Okay, bagian selanjutnya yang masih usul ini, okay, adalah pembahasan tentang bab simam al-aman minal kufri wal hazimah, benteng keamanan, okay, antibodi dari kekufuran, okay, dan kekalahan, kemunduran, okay, adalah dengan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya.